Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu nukleosida, nukleotida, DNA, dan RNA. Oke, kita langsung saja. Nukleosida. Nukleosida ialah merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Oke, selanjutnya nukleotida. Nukleotida ialah senyawa organik yang berperan sebagai monomer penyusun polimer asam nukleat, asam deoksiribonukleat, dan asam ribonukleat. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup bumi. Nukleotida adalah blok pembangun asam nukleat. Jadi, perbedaan antara pengertian nukleosida dan pengertian nukleotida ialah nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula ribosa atau deoksiribosa tetapi tanpa gugus fosfat. Sedangkan nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa dan deoksiribosa, dan 1-3 gugus fosfat. Oke, kita langsung saja ke DNA. DNA ini atau kepanjangannya ialah asam deoksiribonukleat. DNA adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menginstruksi genetika setiap organisme dan menginstruksi beberapa jenis virus. Oke, langsung lagi. Struktur DNA. Struktur DNA merupakan molekul kompleks. Molekul kompleks yang dibentuk dari 3 macam molekul. DNA ialah suatu molekul besar yang kompleks dan terdiri dari 2 pita panjang yang saling berpilin untuk membentuk heliks ganda. Dan setiap pitanya termasuk satu polimer dari ratusan sampai ribuan nukleotida. Setiap nukleotida ini terdiri atas gula pentosa deoksiribosa, yaitu gula pentosa beratom 5C telah kehilangan 1 atom oksigen. Yang kedua ialah fosfat, gugus fosfat yang terikat pada atom C nomor 5 pada gula pentosa. Yang ketiga basa nitrogen, yaitu basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 pada gula pentosa. Oke, lanjut. Sifat-sifat DNA. DNA sendiri adalah merupakan sebuah polimer yang terdiri atas satuan-satuan berulang yang disebut juga nukleotida. Dan tiap-tiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen atau nukleobasa. Pada DNA nukleobasa yang ditemukan adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Berikut adalah sifat-sifat DNA, yaitu merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. Yang kedua, jumlah DNA konstan di setiap jenis sel dan spesies. Yang ketiga, dapat melakukan implikasi. Dan contoh lainnya, kandungan DNA dalam sel tergantung dari sifat ploidi atau genom sel atau jumlah kromosom di dalam sel. Sifat lainnya dalam sel organisme prokaryotik atau bakteri, DNA rantainya tunggal. Dan sifat terakhir pada suhu yang mendekat titik didih atau pH ekstrim kurang dari 3 atau lebih dari 10, DNA mengalami denaturasi atau membuka. Selanjutnya, fungsi DNA. 1. Menjadi bahan warisan sel. Asam deoksiribonukleat merupakan bahan yang bisa diwariskan pada semua sel. DNA secara tepatnya bereplikasi memperbanyak diri setiap generasi sel. Yang kedua, mengendalikan aktivitas sel. Dalam mengendalikan aktivitas suatu sel dilakukan untuk menentukan sintesis enzim serta protein lainnya. Yang ketiga, menjadi kumpulan unit informasi. Gen yang adalah fragmen-fragmen fungsional dari DNA berfungsi dalam menentukan rangkaian pada asam amino suatu protein. Yang keempat, menyintesis molekul kimia lain. Dan yang terakhir, duplikasi diri atau melakukan replikasi. Oke,
materi selanjutnya kita akan membahas tentang RNA. RNA atau kita bisa sebut dengan asam ribonukleat ialah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Struktur RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen. Sifat-sifat RNA. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat RNA, yaitu pertama berupa rantai pendek dan tunggal. Yang kedua berfungsi berhubungan erat dengan sintesis protein. Fungsi RNA. Fungsi RNA merupakan bahan genetis yang dibentuk oleh DNA serta tersusun atas molekul gula, ribosa, gugus fosfat, dan asam nitrogen yang memiliki fungsi sebagai unsur pembawa genetis dan juga mengatur aktivitas sel. Dan apa perbedaan RNA dan DNA? Perbedaan RNA dan DNA ialah kalau DNA hanya ditemukan dalam nukleus, yaitu di dalam kromosom, mitokondria, dan plastida dan sentriol. Sedangkan di RNA ditemukan dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom dan juga dalam nukleus. Dan perbedaan lainnya, kalau DNA berupa rantai panjang dan ganda, sedangkan RNA berupa rantai pendek dan tunggal. DNA fungsinya berhubung erat dengan koaksi sifat dan sintesis protein, sedangkan RNA fungsinya berhubung erat dengan sintesis protein. DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. DNA basa nitrogennya terdiri atas purin, yaitu adenin dan guanin, serta pirimidin, yaitu timin dan sitosin. Sedangkan RNA basa nitrogennya terdiri atas purin, adenin, dan guanin, serta pirimidin, yaitu urasil dan sitosin. Kalau DNA, komponen yang gulanya deoksiribosa, yaitu ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Sedangkan RNA, komponen gulanya ialah ribosa atau pentosa. Mungkin inilah yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.